Haleluya, selamat pagi kembali bersama dengan Gereja Pantai Kosta di Indonesia. Jemaat Villa Melati Mas menyapa saudara dimanapun saudara berada, baik yang sedang liburan maupun tetap di rumah, maupun tetap menjalankan segala aktivitas kegiatan mereka. Dalam nama Yesus hamba-Mu serahkan semuanya dalam tangan-Mu, biar Tuhan tolong semuanya dan Tuhan berkati semuanya. Biar kami boleh dengarkan menyapa Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Renungan terambil dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-55, ayatnya yang ke-8. Mazmur 55 ayat yang ke-8 demikian. Maaf saudara kasih Tuhan, ayat yang ke-9. Mazmur 55 ayat yang ke-9. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Saudara kasih Tuhan, pemazmur berkata bahwa dia akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Jadi saudara kasih Tuhan, mengandalkan Tuhan ketika masalah terjadi, mengandalkan Tuhan ketika angin ribut datang, ketika badai melanda hidup ini, mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Nah, mari saudara kasih Tuhan, dalam satu kondisi dalam Markus pasal yang keempat, Injil Markus pasal yang keempat ayat yang ke-35. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan seorang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Mari sama Tuhan. Dari dalam kitab Mazmur pasal yang ke-55 ayat yang ke-9 dikatakan, aku akan segera lari mencari tempat perlindungan ketika ada angin badai, sama Tuhan. Tetapi dalam satu peristiwa di Injil Markus pasal yang keempat mulai ayat yang ke-35 sampai 39 yang kita sudah baca, kita lihat sama Tuhan, mereka tidak mendapatkan tempat perlindungan. Ketika angin badai datang, saudara Tuhan, mengamuk, menggoncang, memporak-porandakan seluruh perahu mereka, sehingga mereka ketakutan dan berkata, Yesus, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Mari sama Tuhan, mereka tidak mencari tempat perlindungan, tetapi Yesus sebagai tempat perlindungan mereka taruh di buritan. Itu pertama yang kesalahan mereka. Kedua, mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan dan mereka menganggap bahwa mereka sanggup, mereka mampu dan mereka membiarkan Yesus tertidur. Itulah sebabnya saudara Tuhan. Orang yang seperti ini, maka hidupnya saudara Tuhan akan terombang-ambing. Maka hidupnya saudara Tuhan akan penuh dengan kekhawatiran dan ketidakpercayaan. Sehingga saudara Tuhan menganggap Yesus tidak peduli kalau ketika angin badai datang. Kenapa? Karena tidak menjadikan Yesus tempat perlindungan. Hari ini kita belajar. Mari saudara Tuhan, dunia tidak bertambah baik, dunia akan semakin sulit, dunia akan semakin susah. Kita perlu saudara Tuhan tempat perlindungan yang sangat membawa perlindungan bagi kita. Jangan sekali lagi, jangan biarkan dia di buritan, jangan biarkan dia tertidur. Tetap saudara Tuhan bersekutu dengan dia, tetap mengandalkan dia sama Tuhan dan taruh dia di depan kita, bukan di buritan tetapi di depan kita, mengendalikan semuanya, memberikan jalan-jalan yang terbaik bagi kita semua yang ada. Dalam nama Yesus kita datang pada Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah kiranya nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Kembali hamba-Mu datang padamu, berdoa dan menyerahkan seluruh kawanan domba dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kembali Engkau ingatkan Tuhan bahwa dalam hidup ini ada banyak angin badai, taufan Tuhan yang datang. Dan kami Tuhan harus mencari tempat perlindungan. Kami harus mengandalkan Tuhan. Dan tidak membiarkan Engkau Tuhan tidur di buritan. Tapi kami mengandalkan Engkau untuk memimpin jalan kami. Berjalan di depan kami. Melangkah di depan kami. Membuka jalan bersama dengan kami. Dan sepanjang hari bersama dengan kami. Dalam tiang awan sampai kepada tiang api. Sehingga kami nyata Tuhan. Ada perlindungan yang hidup. Yang bersama dengan kami. Berkati umat-umat-Mu dalam seluruh aktivitas kegiatan mereka. Apapun Tuhan Yesus. Baik bidang rohani maupun bidang jasmani. Atau bila mereka sedang dalam perjalanan, Tuhan tolong, serta lindungi setiap kendaraan mereka tumpangi, dimanapun mereka berada, dalam kota, di luar pulau, di luar daerah, maupun di luar negeri, Engkau tetap Immanuel bagi mereka. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Tetap semangat, jangan kendor.